Hai guys, welcome back to my channel. Kenalin, nama aku Calvin Ilham Fadila, NIM 084 dari Sipil Arsitek. Kali ini aku akan memberikan tutorial SAP 2000 khususnya 2D Trust. Dan kalian jangan pada lupa ya buat like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan langsung aja kita ke video tutorialnya. Hai guys, jadi di sini aku punya soal UTS di mana ada gambar 2D Trust, di mana gambar tersebut memiliki tumpuan yang berbeda. Di titik A ada tumpuan sendi dan di titik B ada tumpuan roll. Di soal ini juga ada catatan di mana A dan B, A adalah angka NIM terakhir dan B adalah angka kedua NIM terakhir. Nah, kebetulan NIM-ku itu adalah 084. Jadi A ku adalah 4 dan B ku adalah 8, guys. Kita juga bisa lihat di sini di mana satuan untuk pembebanan adalah kilonewton dan satuan untuk jarak adalah meter. Oke, langsung aja kita ke tutorial start-nya. Let's go. Nah, sebelum kita mulai, yang pertama kali harus kita lakukan adalah klik file, lalu klik new model. Di tampilan ini, sebelum kalian memilih template, sebaiknya kalian memperhatikan default unit, di mana default unit ini adalah satuan yang akan dipakai di struktur yang akan kalian buat gitu. Kebetulan di soal yang aku dapatkan tadi itu satuan pembebanannya adalah kilonewton dan satuan jaraknya itu adalah meter ya guys. Jadi udah benar. Tapi kalau kalian mau pilih itu ada banyak optionnya kayak gitu. Nah, selanjutnya template yang aku pilih adalah grid only. Kenapa aku pilih grid only? Karena di sini aku bisa gambar sesuai dengan apa yang aku inginkan. Lalu kita pilih OK. Setelah itu kita ada tampilan di mana sebelah kiriku adalah tampilan 2 dimensi dan sebelah kananku adalah tampilan 3 dimensi. Namun, di sini masih berupa sumbu X dan Y. Sedangkan yang akan aku pakai adalah sumbu X dan Z. Maka dari itu kita ubah terlebih dahulu. Nah, ini adalah tampilan setelah berubah menjadi sumbu X dan Z. Selanjutnya, langkah yang harus kita lakukan, klik kanan di gambar 2 dimensi, lalu pilih Edit di Grid Data, kita klik Modify or Show System. Selanjutnya di sini adalah tampilan di mana kita akan memberikan jarak di sumbu-sumbu yang ada. Di mana ini adalah X Grid Data, Y Grid Data, dan Z Grid Data. Nah, nanti kita nggak akan pakai Y Grid Data karena struktur yang kita buat ini kan memakai sumbu X dan Z, jadi otomatis Y grid data nggak kita pakai. Namun untuk kita melihat berapa jarak sih di sumbu Y dan di sumbu X dan sumbu Z-nya, kita balik lagi ke soal guys. Nah, ini adalah sumbu X-nya, di mana ada 7 titik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di titik pertama adalah 0 meter, titik kedua 2 meter, titik ketiga 4, titik keempat adalah 6,4, titik 5 8,8, titik ke-6 10,8, titik terakhir adalah 12,8. Dan untuk sumbu Z yang vertikal, ada 2 titik guys. Titik yang pertama adalah 0 meter dan titik yang kedua adalah 3,28 meter. Kita balik lagi, kita isi, berarti ini kita add sampai 7 titik. A-nya udah ada 0, benar. Selanjutnya B-nya adalah 2 meter, C-nya 4, 6,4, 8,8, 10,8, dan 12,8. Selanjutnya di bagian Y kita hapus guys karena nggak kita pakai. Di bagian Z Grid Data tadi kita sudah ngelihat kalau misalkan ada 2 titik aja. Titik pertama 0 dan titik kedua adalah 3,28. Nah, karena ini sisanya kita hapus aja. Oke, ini udah kita buat. Selanjutnya bubble size-nya kita ganti menjadi 0,5. Kita klik OK. OK lagi.
Nah, ini adalah tampilan yang udah kita buat tadi sesuai dengan jaraknya, sumbunya ya. Selanjutnya, hal yang kita lakukan adalah membuat frame atau rangka. Caranya, klik draw frame or cable or tendon. Nah, di sini kita gambar sesuai dengan urutan, karena nanti setelah ini aku mau buat penamaan di setiap rangka dan titiknya guys, kayak gitu. Jadi di sini aku buat ininya guys, bikin frame-nya. Ini berarti S11 ya. Nah, karena ini urutan, aku buat lagi. Kita klik draw. Kita klik draw frame or cable or tendon lagi. Di sini, kita klik lagi. Klik. Kita klik sini. Nah, ini tuh rangkanya ada 21 guys. Jadi nanti kita ganti nama sampai S21. Oke, jadi ini adalah bentuk rangka yang udah kita rencanakan. Seperti itu. Selanjutnya, kita kan tadi mau pakai penamaan gitu ya. Langkah yang harus kita lakukan adalah edit, change label. Nah, ini adalah elemen labels frame-nya, di mana current name-nya yang lama itu 1, 2, 3, 4, 5, tapi aku mau ganti sesuai penamaan yang ada di Ritter atau Buhul guys. Seperti S1, S2, kayak gitu-gitu. Oke, kita ganti jadi S1, ini S2, S3, S4, sampai terakhir guys. Sampai S21. Kalau kalian ingat di MR2 ada buhul atau Ritter itu, buhul dan Ritter, itu kan biasanya kalau aku dulu sih pakainya S gini guys, S1, S2 kayak gitu. Apalagi buat tubes kan, kayak gitu yang banyak rangkanya. Waduh, ini ada yang sama guys. Nah, maaf, S17 kok belum keganti ya? S18, S19, S20, S21. Oke guys, udah kita ganti bagian frame-nya. Selanjutnya kita ganti juga bagian join-nya, tapi kita klik edit lagi, terus change labels lagi. Kita pilih join. Selanjutnya new name-nya kita ganti di sini C, A, D, E, F, G, H, I, J, K, L, dan terakhir B. Kenapa B terakhir? Karena sesuai dengan soal ya guys, di tumpuan terakhir itu adalah B. Klik OK. Selanjutnya, untuk memunculkan nama-nama yang udah kita ubah, kita klik view, terus set display option. Nah, bagian join dan frame ini, kita klik centang yang bagian labels dan labelsnya. Kita klik apply. Nah, sudah muncul. Sudah muncul penamaan yang udah kita ubah sesuai dengan, kalau aku dulu sih sesuai dengan tubes ya. Kayak gitu guys. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membuat tumpuan. Tumpuan tadi di soal ada di A dan B. Langkah yang kita lakukan untuk membuat tumpuan, pertama klik assign, kita pilih join, kita pilih restrain. Oke, di bagian titik A ini kita klik, kita pilih ini, sendi, apply. Di bagian B, kita klik roll. Kita klik apply. Oke, setelah itu kita klik OK. Dan
Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membuat pembebanan, di mana kita harus melihat lagi beban di soal kita. Di titik A dan titik B ini memiliki beban P1 dan P7 yang sama guys, yaitu 14 kN. Di titik C, D, di titik C, E, J, dan L memiliki beban yang sama juga, yaitu 28 kN. Sedangkan di titik G itu ada 34. Oke, kita ubah di sini. Nah, cara pembuatan pembebanan itu yang pertama adalah klik assign, kita klik join load, terus kita klik force. Oke, kita klik bagian A dan kita klik bagian B-nya karena tadi kebetulan sama ya. Kita pilih yang force global Z. Kenapa kita pilih ini? Karena dia pembebanannya ada di arah sumbu Z guys, dan arahnya itu ke bawah. Jadi kita tulis pakai min 14. Min itu menandakan bahwa dia itu ke bawah ya guys. Oke, sudah terganti. Selanjutnya C, E, J, dan L itu kita ganti angkanya tadi minus 28 kN. Kita klik apply lagi. Selanjutnya di titik G, itu kita ganti jadi minus 34. Kita klik apply. Sudah terganti, kita klik OK. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita membuat rangka ini menjadi fix karena rangka yang kita buat ini kan berupa sambungan-sambungan, di mana untuk membuat rangka ini menjadi fix itu tujuannya biar sambungannya itu kuat guys, kayak gitu. Maka dari itu langkah yang pertama yang kita lakukan adalah pilih semua rangka, klik assign, klik frame, lalu releases or partial fixity. Kita klik momen tiga-tiganya yang major, terus start dan end-nya kita checklist, kita apply, dan kita pilih OK. Nah, ini udah di partial fixity. Selanjutnya kita menentukan apakah batang yang kita buat ini memiliki beban sendiri atau tidak. Nah, sekarang saya menganggap bahwa rangka yang aku buat ini itu nggak memiliki beban guys, kayak gitu. Nah, langkahnya itu seperti yang sebelum-sebelumnya udah diajarin sama Bapak Soleh. Caranya yang harus kita lakukan adalah define, pilih load pattern, terus di sini ada tampilan seperti ini, di mana self wave multiplier kita ubah jadi 0, lalu kita klik modify load pattern, kita klik OK. Nah, setelah ini, batang yang kita buat ini tidak memiliki beban sendiri guys, dianggap 0, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya sebelum kita melakukan analisa struktur, hal yang harus kita lakukan adalah save gambar rangka yang udah kita buat. Kita save, kita ganti aja tulisnya UTS 2. Itu guys. Sudah kita save. Selanjutnya kita lakukan analisa struktur. Klik analyze, set analyze option, kita pilih exit plan karena dari awal kita pilihnya sumbu exit ya. Klik OK. Kita analyze lagi. Kita pilih run analyze. Bagian model kita run or do not run case. Jadi nanti dia do not run ya. Terus kita pilih run now. Nah, ini adalah tampilan di mana bentuknya mengalami deformasi. Ini ada warning message, kita klik down. Ini di sebelah kiri gambarnya yang mengalami deformasi ya guys. Nah, di sini juga kita bisa start animation. Oh ya, start animation ini adalah salah satu fitur SAP yang saya suka ya guys. Karena bentuknya lucu gitu. Dia bangunannya bisa bergerak-gerak sendiri kayak gitu.
kita stop saja. Nah, kita udah melakukan analisa struktur. Selanjutnya kita melihat reaksi tumpuan di titik A dan titik B. Caranya itu adalah klik display, terus kita show force or stress. Selanjutnya kita klik join, lalu kita pilih apply. Ini adalah salah satu reaksi tumpuan yang terjadi di titik A dan B, di mana tumpuan itu berada. Oke, kalau selanjutnya kita ingin melihat bidang DMN, kita klik display, kita pilih show force or stress lagi, kita pilih frames or cable or tendons. Nah, ini adalah tampilan di mana untuk melihat bidang DMN. Axial force itu untuk gaya normal, shear 22 itu untuk gaya lintang, dan momen untuk M. Nah, namun, karena tadi sebelumnya udah kita partial fixity, di mana membuat rangka ini menjadi kuat satu sama lain gitu ya. Jadi makanya shear 22 dan momen 3-3-nya nggak kelihatan. Cuman yang di bagian axial force aja yang bisa kita lihat, guys. Oke. Kita show value dulu. Play lagi. Nah, ini adalah hasil hitungan bidang N-nya, guys. Dimana titik yang dimana batang yang warna merah ini itu adalah batang tekan, sedangkan yang warna biru itu adalah batang tarik, guys. Kayak gitu. Kita klik OK. Oke, mungkin segitu aja video dari aku. Jangan lupa nontonin video-video selanjutnya karena mungkin nanti aku bakal upload video lagi. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Bye-bye. See you next time and see you next video.